Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, yaitu di channel Buat Apa Sih Belajar? Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber belajar menurut AECT. Ya, mungkin kalian pernah dengar ataupun yang belum pernah dengar, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Oke, kita lanjut dari pengertian terlebih dahulu ya. Oke, pengertiannya adalah sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran agar apa? Agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Nah, sumber belajar ini tidak hanya berupa buku, tetapi juga dapat berupa manusia, lingkungan, alat, maupun teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Oke, kemudian lanjut yaitu ada pengertian EICT dulu. Nah, EICT EICT atau biasanya dipanggil dengan Association for Educational Communication and Technology, ini adalah organisasi yang mengembangkan konsep teknologi, pendidikan, dan sumber belajar menurut EICT tersendiri. Nah, sumber belajar yang dibagi menjadi 6 klasifikasi utama yang dapat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan bermakna. Kemudian lanjut ada pesan atau message. Nah, pesan ini adalah informasi atau materi yang ingin disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, pesan ini dapat berupa ide, fakta, konsep, maupun nilai-nilai pendidikan yang di mana disusun secara sistematis. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh siswa. Seperti contohnya, materi pembelajaran, ayat Al-Quran, kemudian ada hadis, ada gambar, ada video pembelajaran, dan informasi edukasi lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada orang atau people. Nah, orang ini merupakan sumber belajar yang berperan dalam menyampaikan materi, membimbing, dan membantu peserta didik memahami pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran, guru menjadi sumber belajar utama. Karena apa? Karena memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengajar. Selain guru, ustadz, ada dosen juga, ada narasumber, dan bahkan teman diskusi yang juga dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat. Jadi tidak cuma guru, tadi ada yang ustadz, ada yang dosen, bahkan bisa teman sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada bahan atau material. Nah, bahan ini adalah segala media yang mendukung pesan ataupun materi pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Nah, bahan pembelajaran membantu siswa memperoleh informasi secara lebih jelas dan terstruktur. Seperti contohnya, meliputi buku paket, modul, lembar kerja siswa, artikel, jurnal, dan e-book, teman-teman. Kalau di era digital seperti ini, itu kita mungkin bisa lebih suka ya memantengin layar daripada membaca mungkin ya, sebagian banyak ya. Tapi juga ada yang lebih suka membaca dari buku. Nah, untuk orang-orang yang eee, emang dia tipikalnya suka lebih ke digital atau layar, bisa ke e-book ya. Yang selanjutnya, lanjut ke alat atau device. Nah, device ini merupakan sarana yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran agar apa? Agar lebih efektif dan menarik. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi juga berkembang untuk membuat penggunaan alat pembelajaran yang di mana
untuk semakin beragam sehingga proses pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Seperti contohnya seperti laptop, kemudian ada LCD, ada proyektor, mohon maaf, LCD proyektor ya, LCD proyektor, ada smartphone, speaker, dan komputer. Kemudian yaitu yang selanjutnya ada teknik. Nah, teknik ini adalah cara atau metode yang digunakan guru dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Nah, teknik yang tepat dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, beberapa contoh teknik pembelajaran antara lain ada diskusi, ada ceramah, ada tanya jawab, ada demonstrasi, dan presentasi. Kemudian, teman-teman, kita lanjut ke lingkungan atau setting. Nah, di setting ini merupakan tempat ataupun situasi yang mendukung berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif dapat meningkatkan semangat belajar siswa tersendiri. Seperti contohnya adalah ruang kelas, perpustakaan, terus ada laboratorium, bahkan ada masjid, maupun lingkungan alam sekitar. Bahkan kalau kita lihat itu di daerah-daerah kita itu ada yang sekolahannya berbasis dengan alam seperti SDIT alam gitu ya kan, yang di mana pembelajarannya itu menggunakan setting, menggunakan alamnya. Jadi pembelajarannya itu semuanya itu menggunakan setting, tetapi setiap sekolah berbeda-beda. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih manfaat sumber belajar? Nah, manfaat sumber belajar itu untuk penggunaan sumber belajar yang tepat dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Nah, selain itu, sumber belajar juga mampu meningkatkan motivitas belajar, membuat pembelajaran lebih aktif dan kreatif, serta membantu guru menyampaikan materi secara lebih efektif. Nah, yang kesimpulannya adalah menurut EICT, sumber belajar terdiri dari 6 klasifikasi, yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, keenam komponen tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memilih dan memanfaatkan sumber belajar secara tepat. Agar apa? Agar proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian, mungkin eh, terima kasih atas eh, waktunya kalian atas waktunya kalian melihat channel saya, dan ketika saya berbicara ataupun saya menyampaikan ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan bisa bertemu lagi di video saya selanjutnya. See you next time.